Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riko Sandi Triutomo dengan NIM 260401211301090 dari kelas penginderaan jarak jauh kelas A. Jadi video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi nilai responsi dari praktikum penginderaan jarak jauh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari beberapa modul yang sudah disampaikan, yaitu ada 4 modul. Yang pertama itu ada interface remote sensing, koreksi radiometrik, koreksi geometri, dan suhu permukaan laut. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu penginderaan jarak jauh terlebih dahulu. Penginderaan jarak jauh merupakan suatu teknik pengumpulan dan interpretasi informasi tentang objek atau fenomena tanpa kontak fisik langsung. Jadi kita mengambil data itu tidak langsung turun ke lapangan, melainkan dengan metode jarak jauh. Interface dalam sistem remote sensing itu terbagi dari beberapa hal seperti sumber energi, atmosfer, serta sensor dan platform. Untuk sumber energi yaitu interaksi antara sumber energi seperti matahari dengan objek di permukaan bumi. Lalu yang kedua, untuk atmosfer itu interaksi antara energi dengan lapisan atmosfer yang dapat menyebabkan distorsi. Lalu yang ketiga itu ada sensor dan platformnya, yaitu interaksi sensor pada platform dengan objek yang direkam, serta itu ada pengolahan data. Nah, untuk pemahaman yang baik tentang interface dalam sistem remote sensing ini merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Selanjutnya itu koreksi radiometrik. Di sini ada 4 aspek, yaitu kalibrasi radiometrik untuk memperbaiki nilai piksel berdasarkan karakteristik sensor dan sistem perekamannya. Lalu yang kedua itu ada koreksi atmosferik, yaitu untuk menghilangkan pengaruh atmosfer seperti hamburan dan serapan untuk mendapatkan nilai reflektansi yang sebenarnya. Setelah itu ada koreksi topografi. Apa itu koreksi topografi? Itu untuk menghilangkan pengaruh topografi pada nilai piksel seperti bayangan dan perbedaan suatu penyinaran. Lalu yang keempat itu ada normalisasi BRDF, yaitu untuk memperbaiki distorsi akibat perbedaan sudut pandang dan sudut penyinaran. Nah, koreksi radiometri ini bertujuan untuk menghasilkan nilai piksel yang akurat dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Lalu ada yang namanya koreksi geometri. Itu terbagi jadi 3 aspek. Yang pertama ada rektifikasi, yaitu untuk memperbaiki distorsi geometri citra dengan menyesuaikan sistem koordinat citra ke sistem koordinat peta. Nah, lalu yang kedua itu ada ortorektifikasi, yaitu untuk memperbaiki distorsi akibat relief permukaan dan sudut pandang sensor untuk menghasilkan citra ortogonal. Lalu yang ketiga itu ada registrasi citra, untuk menyelaraskan sistem koordinat antar citra agar dapat dilakukan analisis multitemporal. Nah, koreksi geometri ini bertujuan untuk mengubah suatu sistem koordinat citra remote sensing menjadi sistem koordinat peta yang sesuai. Lalu ada suhu permukaan laut di dalam penginderaan jauh. Untuk ini ada sensor pasif yang digunakan untuk mengukur radiasi inframerah termal dari permukaan laut. Lalu ada koreksi radiometri dan geometri, itu diperlukan untuk mendapatkan nilai suhu permukaan laut yang akurat. Lalu ada pengaplikasian suhu permukaan laut itu untuk pemantauan iklim, prediksi fenomena alam, pemodelan ekosistem laut, dan lain sebagainya. Suhu permukaan laut ini merupakan parameter penting dalam aplikasi penginderaan jarak jauh. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengaplikasian suhu permukaan laut itu sendiri. Jadi yang pertama tadi untuk pemantauan iklim. Jadi perubahan suhu permukaan laut ini dapat digunakan untuk memantau dan memprediksi tren iklim secara global. Lalu selanjutnya itu ada fenomena alam. Jadi suhu permukaan laut ini dapat membantu dan memprediksi fenomena alam seperti upwelling serta kayak El Nino. Lalu selanjutnya ada pemodelan ekosistem. Itu sebaran suhu permukaan laut dapat digunakan untuk mempelajari dan memodelkan dinamika ekosistem laut. Lalu ada untuk operasi maritim. Jadi data-data suhu permukaan laut ini berguna untuk navigasi, pencarian, serta penyelamatan, serta deteksi tumpahan minyak. Nah, pengukuran suhu permukaan laut yang akurat melalui penginderaan jarak jauh itu ya banyak manfaat dan aplikasi pentingnya. Lalu masuk ke materi selanjutnya itu ada
koreksi citra satelit, itu yang pertama ada akuisisi citra, yaitu proses perekaman citra oleh sensor satelit. Lalu ada koreksi radiometri, itu untuk memperbaiki distorsi nilai pixel akibat dari faktor-faktor seperti atmosfer, topografi, dan sudut pandang. Lalu ada koreksi geometri, yaitu untuk menyesuaikan sistem koordinat citra dengan sistem koordinat peta yang sesuai. Untuk proses koreksi radiometri dan geometri ini sangat penting untuk menghasilkan data citra satelit yang akurat dan dapat dimanfaatkan dengan sangat baik. Baik, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk aspek-aspek penting dalam remote sensing atau pengendalian jarak jauh seperti interface, koreksi radiometri, koreksi geometri, dan suhu permukaan laut ini harus dipahami dengan sangat baik untuk menghasilkan data yang sangat akurat dan bermanfaat untuk hal-hal yang dibutuhkan. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.